Pertanyaan berikutnya pemirsa, apakah gelondongan kayu ini dapat menjadi petunjuk penting untuk mempidanakan pelaku yang melakukan pembalakan? Sudah bergabung pakar hukum pidana Profesor Hipnu Nugroho dari luar studio. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Mas Anggi. Ya, Prof. Jadi apakah gelondongan kayu ini, Prof, bisa menjadi petunjuk penting untuk mempidanakan pelaku yang melakukan pembalakan, Prof? Iya, kalau kita lihat lokasi kejadian sebagai bukti-bukti penting terkait dengan gelondongan, terkait dengan lokusnya, terkait dengan cara menggergajinya. Jadi dalam delik-delik lingkungan ini mudah-mudahan tidak pada premium remedium, ganti rugi, tapi juga ultimum remedium. Oleh karena itu kalau kita lihat sebagai bukti tadi, Pak Kapolri sudah akan menunjukkan bagus itu kaitannya dengan tindak pidana lingkungan, ya kan? Akan kelihatan sekali itu. Kejaksaan Agung. Nah, Kejaksaan Agung itu fokus pada apakah pada izin-izin. Jadi kayaknya dalam konteks hukum ini sudah masuk kualifikasi dari civil malpraktek kehutanan kepada kriminal malpraktek kehutanan. Dalam kriminal praktek kehutanan ini makanya dalam hal tindak pidana lingkungan Kapolri, tapi dalam hal terkait suap, gratifikasi, keluarnya izin dalam hal penambangan hutan, penebangan hutan, ini saya kira suatu saling mengisi. Jadi mudah-mudahan sekarang ini sebagai alternatif penyelesaian pidana ini, Pak Prabowo meletakkan sebagai joint investigasi terhadap di mana Departemen Kehutanan itu sebagai pemilik hutan. Kalau kita hanya menggunakan kehutanan itu sulit, Mas, karena di sana itu hanya ada PPNS. PPNS itu bukan jabatan yang seksi, tidak menjanjikan. Makanya agak sulit kalau sampai mengawasi dalam suatu hutan seperti itu. Nah, sekarang polisi. Nah, polisi sebagai aspek hukumnya. Nah, sekarang kejaksaan. Nah, joint investigasi antara Departemen Kehutanan dengan polisi kehutanan, dengan polisi dan jaksa, ini akan bersinergi dalam menuntut suatu perkara pidana terhadap delik pidana maupun delik-delik korupsi. Karena ini suatu luar biasa kerugian yang kita berkaca pada kasus tambang di Bangka Belitung. Begitu, Mas. Prof, apakah akan lebih efektif bagi aparat penegakan hukum untuk langsung menyelidiki semua perusahaan terkait yang berada di Sumatera? Ya, karena ini sudah keterlaluan, Mas. Sudah keterlaluan. Ini sudah rakyat menjadikan suatu korban. Negara menjadikan korban. Berapa kerugian yang ditimbulkan akibat pasca bencana ini. Ini kan sudah kelihatan sekali. Dan kalau kita kaji, teman-teman ilmu lingkungan, itu sudah diperingatkan sebetulnya. Kaitannya dengan penambangan-penambangan itu. Tapi tampaknya kalau kita lihat dalam suatu penegakan hukum itu tidak maksimal. Coba beberapa bulan yang lalu kalau nggak salah di Sumatera Utara itu kasus illegal logging. Apa yang terjadi? Diputus bebas. Kemudian ada di Sumatera diputus bebas. Padahal buktinya jelas, kayunya jelas, lokusnya jelas. Kenapa sampai putus bebas? Adakah faktor X? Adakah faktor oligarki? Adakah faktor orang yang membacking? Ya, karena dalam hal tambang, Mas, tambang apapun, kalau kita lihat dalam berbagai kajian, itu ada backing-backingnya. Di sini saya kira Presiden harus buka membackup kepolisian, membackup kejaksaan dalam mengungkap sebenarnya sehingga terhadap hutan-hutan yang lain tidak terjadi seperti ini. Oke, nah itu dia pertanyaannya, Prof. Bagaimana nanti kemudian Satgas yang dari segala instansi ini ya, Prof, yang bergabung untuk mencari tahu soal ini dan menyelidiki, ini supaya mereka bisa transparan dan juga tidak kalah dengan backup-backup yang ada atau backing-backing yang ada? Ya, karena ini sudah bagian dari asta cita presiden. Saya selalu bisa asta presiden dalam hal penegakan hukum. Saya kira sekarang di era sekarang sudah tidak ada backing-backingnya. Mudah-mudahan, Mas Ali, karena selama ini kalau bicara tambang ada backing. Nah, di situ yang dilakukan. Karena tidak main-main dalam hal tambang seperti modalnya besar, kekuatannya besar. Sekarang kalau tidak mempunyai modal besar, siapa? Ini yang dilakukan. Kemudian bagaimana pejabat daerah mampu nggak menolak seperti ini? Mampu nggak menolak perizinan yang ada? Di situ yang dilakukan. Oleh karena itu saya kira dalam ini harus sinergi terhadap tindak pidana umum, terhadap tindak pidana korupsi yang terkait suap gratifikasi kepada pejabat-pejabat yang terdeteksi adanya perizinan-perizinan bodong, adanya kegiatan-kegiatan bodong. Ini yang saya kira Pak Prabowo harus bisa membuka mata bahwa
masalah tambang itu bukan masalah sepele, tapi masalah yang sangat krusial yang tidak terkait hanya orang kecil, tapi meningkat oknum-oknum backing yang mempunyai kualifikasi modal dan kekuatan. Oke, Prof, saya akan lebih spesifik misalnya kita ke kasus ya Prof ya, dari kasus-kasus yang Ya. mungkin Prof pernah lihat. Bagaimana kemudian caranya Prof, aparat penegakan hukum ini bisa membuktikan apakah gelondongan kayu ini terkait pembalakan liar, pembukaan lahan sawit atau tambang, kemudian bagaimana kemudian menemukan kaitannya dengan bencana banjir bandang dan supaya bisa dipidanakan begitu Prof? Ya, kita harus lihat, makanya nanti terhadap bencana ini teman-teman ahli bencana yang akan melihat. Tapi kalau terkait dengan hukum pidana, kita harus melihat bahwa barang bukti. Kalau kita lihat undang-undangnya, Mas, undang-undang pemberantasan pengrusakan hutan, undang-undang lingkungan hidup itu sudah sedemikian bagus. Artinya barang-barang yang disita, dirampas itu dirampas oleh negara, termasuk alat pun dirampas untuk negara. Nah, oleh karena itu kalau kita melihat ini dipetakan dulu sekarang perizinannya seperti apa? Apa yang diizinkan? Apakah dalam perizinan itu dalam wilayah tambang atau di luar tambang? Apakah perizinan itu ada pada berapa kayu atau seluruh kayu? Karena kalau kita lihat ini kayaknya itu sudah melebihi batas yang diizinkan. Nah, disitulah saya kira terhadap kita katakan sivil malpraktek kehutanan perizinan itu harus tuntas melihat bukan aspek formal tapi aspek material, aspek formal terhadap data-data yang diberikan dengan kondisi yang real. Disinilah nanti teman-teman kehutanan akan bisa melihat bukti terhadap barang yang ditemukan dalam suatu TKP, lahan batas yang ditemukan dalam suatu TKP. Saya kira terlihat jelas di sini nanti supporting data dari Departemen Kehutanan yang dilakukan oleh Polhut, PPNS penyidikan, saya itu luar biasa untuk bisa membackup polisi. Karena polisi saya juga selama ini kan di luar, agak sulit. Bahkan kalau kita lihat penegakan hukum sekarang ini, penyidik PPNS kehutanan itu PPNS di bawah polisi. Nah, ini juga menjadikan suatu permasalahan hukum di dalam suatu penyelesaian hukum terhadap kasus-kasus lingkungan. Kalau pembuktian gampang, Mas, menurut saya, Mas. Lokusnya jelas, objeknya jelas, buktinya jelas. Tinggal sekarang memfinalisasi bukti ini gerasi, bukti ini tidak, lokasinya memenuhi, lokasinya atau di luar lah. Ini saya kira sebagai bentuk arah ke sana. Oke, Prof, nanti itu jadi akan dua hal yang berbeda atau tidak, Prof? Misalnya satu, tadi pembuktian bahwa mereka melakukan pelanggaran izin atau merusak lebih dari yang seharusnya. Dan satu lagi, apakah karena ini menimbulkan bencana? Ini atau bisa dijadikan satu saja? Ya, makanya di sini ada dalam delik lingkungan ada dua penyelesaian. Makanya tadi sebagai bentuk izin-izin yang biasa terjadi, kalau yang kecil-kecil, Mas, itu terkait premium remedium, memberi ganti rugi. Nah, pertanyaannya kalau ganti rugi, mampu nggak memberikan ganti rugi? Ini yang kalau lihat bencana seperti ini. Ganti rugi karena dihindari aspek pidana. Tapi kalau pemerintah ini sekarang mengejar pada aspek pidana, berarti masuk kriminal malpraktek kehutanan, yang berarti ada kesengajaan merusak hutan, kesengajaan menebang melebihi yang diizinkan, kan gitu kan, yang disatukan menjadikan situasi yang seperti kita lihat seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya, perolehan izin itu bagaimana? Adakah unsur suap? Adakah unsur manipulasi? Kan gitu kan. Sebab kalau kita lihat mendengar beberapa media, kalau izin-izin itu 100 izin, ternyata yang asli itu hanya 20%, yang lain bodong. Lah, siapa yang membuat bodong ini? Apakah ada pejabat yang terkait? Disinilah saya kira sinergi antara polisi dan kejaksaan sebagai joint investigasi untuk melakukan pengungkapan ini. Dan ini supaya mudah-mudahan yang terakhir, Mas. Karena banyak hutan sekali, apalagi nanti hutan-hutan yang di mana di Irian itu sudah demikian juga. Kemudian yang lain. Tadi ini menjadi contoh, Mas. Karena kalau kita lihat contoh-contoh yang kecil aja di daerah-daerah Jawa, itu pun juga potensi seperti itu. Apalagi daerah Sumatera yang begitu luas. Gitu. Oke, baik. Ya Prof, tadi Prof sudah memberikan contohnya dan tadi sudah menyatakan bahwa sebenarnya sangat mudah sekali untuk menentukan siapa menemukan ininya, pidananya. Jadi tinggal kita melihat nanti bagaimana komitmennya ya Prof ya dari Satgas ini untuk benar-benar membuktikan kasusnya begitu. Prof, terima kasih Prof sudah memberikan perspektifnya di malam hari ini. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.